Mitos dan fakta pelaut. Kehidupan pelaut ternyata tidak sekeras dan sesulit seperti yang masyarakat bayangkan. Walaupun terkadang ada resiko-resiko yang harus dihadapi, seperti ombak besar, badai, angin topan, dan tsunami. Oleh karena itu, saya ingin mencoba menceritakan sedikit gambaran kehidupan pelaut yang bekerja mengarungi samudra demi mencukupi kebutuhan hidup, dan mengungkapkan bahwa pandangan masyarakat selama ini mengenai pelaut ternyata tidak selalu benar. Inilah beberapa mitos yang beredar di masyarakat tentang pelaut. Mitos yang pertama, pelaut uangnya banyak karena bergaji besar. Sebenarnya, mitos ini bisa dikatakan sedikit benar dan bisa dikatakan kurang tepat. Mengapa dikatakan sedikit benar? Pendapat saya, pelaut bukan bergaji besar, namun bergaji sedikit lebih besar. Mengapa? Salah satu jawabannya karena pelaut harus menanggung resiko seperti mabuk laut, suasana pekerjaan yang cukup beresiko, dan jauh dari keluarga. Namun, inilah pekerjaan seorang pelaut, dan mereka harus mencintainya, karena semua pekerjaan yang dijalankan dengan senang dan kita mencintainya, maka pekerjaan akan terasa ringan dan menjadi mudah diselesaikan. Lalu, mengapa mitos pelaut bergaji besar juga dapat dikatakan salah? Ada beberapa perusahaan yang sudah mengikat sabuk keuangan dengan kencang supaya benefit mereka besar dengan cara menggaji karyawannya di bawah standar. Karena itu, kita juga harus bijak ketika harus memilih pekerjaan. Mitos yang kedua, pelaut dikenal suka jajan ketika merapat di pelabuhan. Menurut saya, mitos kedua ini cukup terkenal di mata masyarakat mengenai pelaut. Hampir semua teman yang bertanya ke saya, "Sekarang kerja di mana?" Setelah saya jelaskan mengenai pekerjaan saya, tanggapan pertama selalu, "Pasti suka jajan ya di pelabuhan. Terus, ada pasokan ke kapal ya?" Apa kalian tahu? Saat ini, hampir semua kapal-kapal survei harus memiliki Departemen Pengawas atau HSE, Health, Safety and Environment. Apalagi perusahaan yang banyak dipegang oleh orang-orang bule. Mereka cukup tegas dalam menegakkan peraturan dan tidak memiliki mental yang bisa dibayar. Hal kedua, yang menurut saya tidak semua pelaut bertindak yang aneh-aneh. Karena setiap awal proyek seluruh kru dikirim ke rumah sakit untuk tes darah, tes urin, dan beberapa tes lainnya. Hal yang difokuskan bahwa pelaut harus terbebas dari narkotika, HIV/AIDS, dan alkohol. Saya menyadari bahwa semua orang sebenarnya sudah menyadari dari awal mana tindakan yang benar
dan mana tindakan yang salah. Tugas kita di dunia harus memilih. Semua tindakan benar pasti ada manfaatnya, dan semua tindakan yang salah selalu ada konsekuensinya. Mitos yang ketiga, pelaut jarang pulang ke rumah karena berlayar berbulan-bulan. Hal pertama, lama atau tidaknya pelaut berlayar di lautan samudra bergantung dari jenis pekerjaannya. Dan hal yang kedua, lama tidaknya pelaut berlayar di lautan bergantung dari perusahaannya. Karena itu, saran saya, cukup jelilah ketika harus memilih pekerjaan. Sebelum tanda tangan kontrak, bacalah terlebih dahulu kontrak dengan teliti dan meminta waktu untuk menandatanganinya. Jadi, kesimpulannya, mitos-mitos yang beredar di masyarakat mengenai pelaut pun sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Namun, yang selalu menjadi pertanyaan di benak kami teman-teman pelaut Indonesia, kami terkadang berpikir dan bertanya, mau berapa lama kita bekerja di lautan? Sampai umur berapa kita bersedia bekerja jauh dari keluarga? Sekian dulu dari saya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thanks for watching and see you.